Jumpa lagi bersama saya Mega Liwu dalam acara kita hari ini, Komsos Sandawa Menyapa. Ini merupakan edisi kedua dari kegiatan Menyapa Komsos Sandawa. Dan pada hari ini tema kita adalah orang muda Katolik, tujuan dan perannya bagi gereja. Acara kita hari ini disponsori oleh Tricare, sabun pencuci piring. Dan ini produksi atau khas dibuat dari Boanawa. Program ini disponsori oleh Tricare, sabun cuci piring Tricare, aromanya wangi, solusi mudah menghilangkan bau amis, minyak atau lemak membandel. Pilihan terbaik untuk ibu-ibu di rumah, harganya ekonomis dan mudah dijangkau. Baik, Bapak Ibu umat kuasi Paroki Santo Donatus Boanawa, sore hari ini telah hadir bersama saya para narasumber-narasumber kita yang akan berbicara dan kita berdiskusi ringan terkait dengan orang muda Katolik. Jadi bagaimana tujuan adanya orang muda Katolik dan perannya dalam kegiatan kegerejaan. Oke, saya akan menyapa satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Di sebelah kanan saya ada narasumber kita. Yang pertama adalah mewakili Ketua Lingkungan, Bapak Siprianis Kabu. Selamat sore Bapak. Yang kedua dari SIE Kepemudaan DPKP Santo Donatus Boanawa, Bapak Yosep Soterapu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Lalu berikutnya di sisi kiri saya, di sini mewakili orang tua dan juga dulu pernah menjadi mantan OMK dan Mudika. Kalau sebutan orang muda zaman dulu itu Mudika, ada Mama Francisca Kopong. Selamat sore Mama. Selamat sore Nona Mega. Dan yang terakhir ini karena kita membahas terkait dengan orang muda, perwakilan dari orang muda itu sendiri ada Tika. Selamat sore Tika. Selamat sore Kakak Mega. Baik, kita ucapkan selamat sore untuk para narasumber dan terima kasih karena telah datang dalam acara Komsos Sandawa Menyapa. Di tempat pertama ini, hari ini kita akan membahas terkait dengan orang muda. Jadi kalau kita mencermati fakta yang terjadi sekarang bahwa gereja itu selalu menempatkan orang muda sebagai sasaran utama dalam pelayanan dan pewartaan. Dan di sini dalam prosesnya tersebut pasti Bapak dan Mama sekalian, Tika sudah tahu bahwa kita tidak terlepas dari begitu banyak tantangan yang ada, apalagi orang muda ini banyak sekali tantangan di dunia yang terus bergerak maju, di dunia yang globalisasi seperti sekarang ini. Dan gereja selalu membuat caranya tersendiri untuk selalu menyatukan dan tidak memisahkan orang muda antara Kristus dan gereja, karena di dalamnya selalu ada peran orang muda. Di sini adalah perannya itu adalah peran aktif dan peran positif. Nah, yang pertama menarik kita berbicara tentang orang muda, saya ingin bertanya satu persatu dulu, mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Menurut Bapak yang perwakilan dari SIE Kepemudaan, Pak Soter, bagaimana, ini pertanyaan untuk kita semua para narasumber, bagaimana pandangan kita terkait dengan orang muda Katolik di dunia yang dewasa? Jadi orang muda Katolik di dunia yang modern seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Nona Mega atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertama saya menyampaikan terima kasih dulu kepada Yang Kuasa karena sampai sekarang ini gereja boleh berdiri kokoh. Sejak awal gereja itu yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai kepala rumah tangga, dan gereja itu terus berakar sampai sekarang, yang orang-orang muda juga termasuk di dalamnya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, OMK atau orang muda Katolik di zaman sekarang itu pandangan kita itu seperti apa? Nah, menurut saya bahwa OMK di zaman ini adalah OMK yang zaman modern, yang penuh dengan era globalisasi, yang di situ ada generasi gadget yang terus berkembang. Maka OMK harus mengikuti perkembangan itu, tidak larut dalam tradisi yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sudah berkecimpung dahulu kala, tetapi dia terus berkembang.
mengikuti zaman, karena mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berada di jalur itu. Bukan tidak mungkin bahwa kedepannya peran OMK itu lebih modernisasi. Artinya dia sudah tidak lagi terpaku pada hal-hal yang lama. Lalu kemudian kalau memang lihat perkembangan seperti itu, bahwa tidak lagi mengambil sikap dan perilaku yang lama, tidak. Tetapi hal-hal yang baru yang sesuai dengan karakter gereja, yang sesuai dengan selaras zaman sekarang ini, itu yang harus kita ikuti. Itu menurut saya. Dan dia tidak boleh ketinggalan. Oke, Saya betul. kira itu untuk sementara. Ya, betul. Jadi menurut Siek Kepemudaan ini bahwa orang muda sekarang itu kan kita identik dengan yang namanya Gen Z. Jadi kalau Bapak Ibu umat Kuasi Paroki Sabda Donatus Buanawa, kita sering mengenal istilah Gen Z, itu pasti sangat familiar di telinga anak-anak muda. Bagaimana anak muda zaman sekarang itu mereka harus beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, itu dari Siek Kepemudaan. Berikut saya mau ke Bapak yang mewakili Ketua Lingkungan, Bapak Sipri. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan orang muda Katolik saat ini? Oke, baik. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Secara lingkungan kami berpandangan bahwa orang muda Katolik di zaman sekarang ini masih sangat membutuhkan dukungan-dukungan, dan untuk sementara secara lingkungan kami belum terlalu melihat agak nampaknya. Karena ketika kami melihat itu, jangan sampai orang muda ini mengikuti kegiatan OMK ini hanya karena ikut ramai. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ketika ada kegiatan di komunitas dan lingkungan, itu perannya OMK itu sangat berkurang. Sehingga melalui seksi kepemudaan ini menjadi satu bahan untuk dipertimbangkan bagaimana menggerakkan OMK ini menjadi suatu wadah yang sangat kuat dalam menghadapi zaman modern ini. Mungkin seperti itu dulu, saya kembalikan dulu. Oke, menarik ya, karena memang pasti pandangan terhadap orang muda itu kan pasti bermacam-macam, apalagi menurut perwakilan dari lingkungan bahwa OMK sekarang itu kan ada pro kontra, ada aktif, tidak aktif, lalu mengikuti kegiatan dengan alasan-alasan, banyak alasan. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita orang-orang muda Katolik. Dan berikutnya saya mau ke sisi kiri. Di sini ada Mama Siska. Jadi Mama Siska ini dulu juga pernah menjadi orang muda Katolik. Kalau di zamannya dulu disebutnya Mudika ya Mama. Oke. Mama ini kan juga pasti sekarang sebagai seorang ibu, orang tua. Bagaimana menurut Mama orang muda Katolik di masa sekarang itu seperti apa Mama? Terima kasih, selamat sore. Sesungguhnya masa depan gereja saat ini berada di pundak orang muda. Karena apa? Orang muda Katolik itu memiliki semangat dan daya juang yang luar biasa dibandingkan dengan orang tua dan anak-anak. Soal kemajuan teknologi saat ini mungkin perlu disadari bagi kaum muda bahwa kita tidak bisa untuk menghalangi atau tapi melihat kemajuan teknologi harus terus bagaimana melihat dari sisi positifnya. Oleh karena itu anak muda yang menjadi tonggak, menjadi pejuang gereja harus juga terus meningkatkan kemampuan baik dari sisi intelektual maupun dari sisi rohani, agar kemajuan teknologi tidak bisa menjadi penghalang atau tidak bisa menjadi tantangan yang tidak bisa di OMK tidak mampu melewati atau tidak mampu menghadapi itu. Untuk sementara itu bahwa pemuda Katolik harusnya menjadi masa depan gereja, karena semangat yang luar biasa besar dan bila dibandingkan orang tua dan anak-anak, mereka punya inovasi daya juang yang tidak bisa disepelekan, tidak bisa dibilang ini. Hanya tergantung bagaimana orang muda memposisikan dirinya saat ini di depan gereja, terutama di bagaimana membangun masa depan gereja. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Mama. Jadi ini bagaimana kita mendapat support yang positif bahwa orang muda itu
perannya sangat besar untuk gereja karena pentingnya itu ada di pundak orang-orang muda dengan semangat dan inovasinya masing-masing. Yang terakhir ini saya mau dengar langsung dari suara orang muda, karena tadi ketiga narasumber kita adalah orang tua. Sekarang bagaimana orang muda sendiri, Tika mewakili orang muda Katolik, bagaimana Tika melihat kita sendiri di zaman yang seperti sekarang ini? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Menurut saya, dari awal saya mengikuti dan saya masuk dalam komunitas orang muda Katolik, saya mengambil suatu kesimpulan atau suatu gagasan tentang orang muda Katolik itu sebagai wadah atau suatu komunitas di mana di dalamnya itu terdapat orang muda-mudi, pemuda atau pemudi yang memiliki semangat untuk mengembangkan kreativitas untuk menjadi generasi penerus gereja dan bangsa. Jadi, orang muda Katolik itu seharusnya memiliki semangat yang harus lebih luar biasa daripada orang tua dan anak-anak, di mana mereka itu menjadi penerus dalam gereja maupun di dalam bangsa Indonesia sendiri khususnya. Oke, terima kasih Tika. Menarik bahwa orang muda memang harus punya spirit yang total dalam menjalankan perannya bagi gereja. Berikutnya saya mau bertanya nih, bahwa sekarang ini dengan peran orang muda yang ada di dalam gereja, tentu segala perjalanan orang muda, segala aktivitas pasti perlu dukungan positif dari berbagai pihak, karena ketika orang muda mau menjalankan sesuatu pasti kami butuh support, preferensi dan hal-hal positif dari para orang tua. Sekarang saya mau bertanya kepada para narasumber, bagaimana dari kita masing-masing, perwakilan SIE Kepemudaan, dari lingkungan, orang tua, dan OMK itu sendiri, dukungan pribadi maupun dukungan secara komunitas kepada OMK itu seperti apa agar orang muda ini bisa menjalankan peran yang positif kepada gereja. Saya langsung kepada narasumber di sisi kanan saya. Ada Pak Soter, silakan. Baik, terima kasih. Tentang dukungan untuk OMK ini saya kira butuh sinergisitas dari setiap lembaga atau seksi-seksi yang ada di sini, tetapi lebih khusus pada seksi kepemudaan. Saya ketika dipanggil oleh Romo tentang ketidakaktifan OMK waktu itu, orang lebih banyak menyalahkan OMK yang tidak aktif. Justru saya berpikir tidak. Menurut saya kesalahan itu pada yang paling pertama dari seksi kepemudaan sendiri, kemudian stakeholder yang bagian atasnya, sehingga tidak mampu melakukan pendampingan terhadap adik-adik atau anak-anak OMK. Sehingga orang berbicara tentang OMK, orang langsung sasaran bahwa itu yang salah. Menurut saya tidak. Mungkin di stakeholder yang bagian atas kurang melakukan pendampingan, sehingga anak-anak OMK itu mereka merasa minder, karena generasi yang sekarang ini, generasi OMK ini kan mereka masih memikirkan tentang jati diri mereka. Oleh karena itu menurut saya seksi kepemudaan, kemudian ketua lingkungan, ketua KUB, lebih khusus di keluarga harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Karena bagaimanapun kalau kita lepas begitu saja, dan mereka itu bukan tidak mungkin, gereja di Bonawa ini bahkan tidak akan berkembang. Generasi yang kita harapkan ada di pundak mereka justru tenggelam. Yang berikut, yang menjadi kekurangan kita ini, orang-orang tua ketika OMK melakukan satu kesalahan, mereka langsung dengan serta-merta marah atau mungkin memberikan respon-respon yang tidak ini. Sehingga menurut saya itu mematikan kreativitas anak muda kita. Itu saya kira. Maka saya minta supaya setiap kita harus bertanggung jawab, lebih khusus seksi kepemudaan, lingkungan dan KUB beserta keluarga.
Oke, ini menarik ya bahwa memang peran OMK itu jalan dan tidaknya itu memang harus dapat dukungan, karena kalau saya pribadi juga ketika menjalankan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu, tapi tidak mendapatkan support yang positif juga kita acuh tak acuh menjalankan sesuatu. Jadi menarik ya bahwa si kepemudaan ini merasa berpikir bahwa dukungan dari seksi kepemudaan, dari lingkungan, dari KUB, dan juga yang paling penting didikan dari keluarga itu merupakan dukungan utama bagi orang muda dalam menjalankan perannya bagi gereja. Berikutnya saya ke narasumber berikutnya, Bapak Sipri, bagaimana dukungan dari lingkungan sendiri kepada orang muda Katolik? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Seksi Kepemudaan yang tadi sudah secara spontan menyatakan bahwa memang itu dalam arti kurang motivasi dari seksi kepemudaan sehingga membuat orang muda itu kadang-kadang ikut dan kadang-kadang, dan memang itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kami dari lingkungan. Lalu yang kedua tentang dukungan. Kalau secara pribadi dan saya mendukung anak-anak itu ketika saya melihat satu gerakan dari orang muda itu yang ada nilai tambahnya. Oke. Dalam arti nilai tambah itu bagaimana merubah mereka menjadi seorang muda Katolik yang berguna dan mampu menghadapi tantangan yang akan datang. Jika itu saya secara lingkungan kami dukung, termasuk Bapak Seksi Kepemudaan. Ketika OMK melakukan kegiatan yang itu menjadi suatu rancangan dalam arti ada gunanya untuk mereka ke depan, baik secara organisasi maupun secara pribadi, sehingga ketika mereka ke depan itu menginjak masa dewasa mereka tidak diragukan lagi. Karena kita melihat kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, memang pasti akan ke depan itu menjadi dewasa itu bisa-bisa juga keliru dalam bertindak dan dalam melangkah. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua Seksi Kepemudaan. Memang kami secara lingkungan kita akan dukung sejauh kegiatan itu betul-betul ada manfaatnya untuk anak orang muda kita. Terima kasih, saya kembalikan dulu. Oke, baik. Ini kita langsung diskusi, langsung ngobrol. Jadi menurut Bapak Sipri bahwa akan memberikan dukungan tergantung value yang diberikan oleh orang muda. Apakah mereka akan memberikan nilai tambah atau tidak? Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak. Menurut pandangan Bapak selaku wakil dari lingkungan, orang muda saat ini khususnya di Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa sejauh ini apakah sudah memberikan value atau nilai tambah bagi gereja atau untuk lingkungan, atau tidak sama sekali, atau belum? Oke, baik. silakan Bapak. Kalau secara pribadi, saya bicara secara pribadi dulu. Kalau saya melihat memang OMK ini sudah bergerak, tetapi bergeraknya ini kalau saya lihat masih dalam sistemnya ada rasa takut, ragu-ragu, lalu ada kayaknya sepertinya ada merasa bahwa saya ini kecil. Nah, jadi harapan kami ke depan itu adalah supaya ketika OMK ini bergabung, jangan melihat pribadinya, tetapi lihatlah wadahnya itu. Sekalipun engkau tinggi di atas sampai dengan 3 meter, tetapi kita ini OMK. OMK-nya itu yang perlu kita lihat. Kalau kita sudah melihat, saya bicara tingginya saja kalau misalnya saya lebih tinggi, kau pendek, kau tidak usah. Ini kan tidak bagus ya begitu. Iya. Jadi ini kasarnya. Ya. Jadi kalau hal ini terjadi, maka saya sangat yakin ke depan nanti pasti seperti ini. Jatuh bangun, jatuh bangun. Dan kalau saya lihat OMK kita sekarang memang mereka bergerak, tetapi bergerak dengan apa yang ada. Dalam arti bergerak dengan kegiatan yang sudah diatur. Yang kami inginkan adalah OMK ini bergerak bagaimana mereka membuat suatu gebrakan berdasarkan pikiran mereka itu.
Dan ketika itu dilakukan, maka kedepannya baik. Kalau saya lihat seperti itu. Mereka bergerak, tapi bergerak dengan sesuai dengan program yang sudah dibuat. Misalnya ini kita mau buat ini, kita mau buat ini. Tetapi kegiatan itu yang muncul dari pikiran mereka itu sendiri, itu yang belum ada. Itu yang kami belum lihat. Itu dulu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Ini diskusi yang sangat menarik ya. Lalu berikutnya saya mau ke sisi kiri saya, narasumber ada Mama Siska. Apalagi Mama Siska ini kan sebagai orang tua, seorang ibu, seorang mama. Bagaimana Mama memberikan dukungan kepada orang muda Katolik? Terima kasih Nona Mega. Kita semua tahu keluarga merupakan gereja kecil. Anak mau bertumbuh baik atau tidak tergantung dari keluarga. Ketika berada di keluarga, terutama kami sebagai ibu dan sebagai orang tua, tentu kehadiran OMK anak-anak muda secara khusus di dalam keluarga, untuk anak sendiri dulu, sangat bangga ketika anak aktif sebagai OMK. Terlepas dia sangat potensial di antara teman-temannya atau tidak, tetapi kehadiran anak di dalam, misalnya anak gadis saya, berada di tengah OMK itu sebuah kebanggaan. Karena apa? Melatih diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, itu mulai dari kelompok kecil. Bagaimana dia mengeluarkan seluruh potensi yang ada dalam diri, mulai latih berbicara di depan orang, mulai latih untuk misalnya diberi tanggung jawab kecil sebagai ketua seksi atau sebagai apapun, tetapi itu menjadi sebuah sarana untuk mengembangkan potensi yang lebih besar. Tentu dukungan harus penuh sebagai orang tua, apalagi saya sebagai single parent, sebagai ibu dan sebagai bapak, saya memberi dukungan penuh, baik dari sisi sumber daya, misalnya dari sisi uang, material ketika dibutuhkan. Karena apa? Kalau anak muda saat ini belum tentu semua punya pekerjaan. Kalau semua punya pekerjaan, mereka akan sangat mandiri dalam kebutuhan untuk organisasi OMK itu sendiri. Tetapi di mana kalau OMK yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, orang tua menjadi sandaran. Oleh karena itu, saya sebagai orang tua dan pada umumnya orang tua di bawah Nawa tentu berkontribusi besar untuk memberi dukungan yang besar, selain dari sisi material juga memberi ruang dan waktu untuk bagaimana, yang penting bahwa pasti anak muda melakukan apa dan di mana, sehingga kekhawatiran orang tua yang ada di rumah tidak perlu terlalu terlalu khawatir, oh anak saya ada di mana, tetapi anak saya ada di mana, di Mudika, ada istilah OMK sekarang, Mam Siska zaman dulu Mudika. Bukan apa-apa, tetapi ketika berada di wadah OMK, kita mengenal sesama keyakinan yang satu. Apalagi dengan tantangan yang sekarang, anak muda sekarang begitu besar, bukan tidak mungkin yang dipermandikan Katolik, komuni Katolik, belum tentu menikah secara Katolik. Tetapi dengan wadah OMK, saya sangat yakin kalau orang tua semua mendukung dan memberi ruang kepada anak-anak untuk aktif di OMK, anak kita tidak akan lari untuk permandikan secara Katolik, komuni secara Katolik, nikah pun secara Katolik. Karena bukan hal yang rahasia lagi sekarang, bahwa banyak anak kita yang keluar kandang. Itu karena apa? Dia tidak diberi ruang, tidak diberi dukungan, dalam tanda kutip bahwa mungkin saja dia lebih banyak bergaul di luar dari wadah OMK itu sendiri. Saya jujur bahwa sebagai orang tua dan sebagai ibu sangat memberi apresiasi kepada OMK, terlepas dari keterbatasan, kekurangan, kelemahan manusiawi, bahwa OMK sekarang masih normatif. Oh ada kegiatan ini, berame-rame ini. Tetapi terlepas dari itu semua, yang saya bangga adalah mereka bertemu dengan sesama keyakinan yang sama. Mereka bertemu sesama saudara yang juga di lingkungan dekat, bukan hubungan darah, tetapi secara emosional sangat dekat.
itu artinya bahwa ketika ada kesalahan, ada kekeliruan, mereka akan saling menegur, saling mengingatkan. Jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Itu sesuatu yang saya bangga dari anak OMK. Tentu ke depan, saya sebagai orang tua OMK yang kebetulan saya juga punya putri 2 yang masih OMK, saya mendukung penuh dalam kegiatan apapun. Saya bangga sekarang dengan pengurus OMK Sandawa yang baru. Kemarin di lingkungan kami, kebetulan kegiatan katekesenya dibuat di rumah saya, Nona Mega. Kehadirannya tuh hampir 100 orang. Itu luar biasa dan seumur saya tinggal di Bawah Nawa mungkin baru terjadi satu kali ini. Sementara momen sebelumnya kita menunggu OMK agak bukan tidak baik, tetapi faktanya bahwa kehadiran sangat sedikit. Saya lalu mengambil kesempatan bahwa luar biasa nih, lagi semangatnya. Saya meminta untuk memberikan materi tentang kesehatan di OMK Sandawa. Jadi sekali lagi Nona Mega, saya sebagai orang tua dan sebagai ibu di Kuasi ini mensupport betul. Yang penting sepanjang OMK itu mau terbuka dengan orang tua, kegiatan apa yang mau dilakukan, kami akan mensupportnya maksimal. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Mama Siska, bahwa memang menurut Mama tuh dukungan dari keluarga sebagai gereja paling kecil, gereja pertama bagi orang muda itu sangat penting. Apalagi orang muda mau melakukan aktivitas apa saja, rancangan-rancangan dan inovasi yang akan dilakukan oleh orang muda itu sangat bergantung pada dukungan penuh dari keluarga, baik dari bapak, dari mama, dari om, tante yang ada di dalam keluarga. Oke, yang terakhir nih untuk Tika. Tika, bagaimana Tika ini sebagai anak muda, bagaimana antara Tika dan teman-teman, antara kita saling memberikan dukungan kita satu sama lain dalam menjalankan peran kita sebagai anak muda di wilayah Kuasi Paroki Santo Donatus Bawah Nawa. Silakan Tika. Oke, baik, terima kasih. Dari saya secara pribadi, yang saya sudah lakukan untuk memberikan dukungan terhadap teman-teman, kakak-kakak, adik-adik saya di dalam wadah orang muda Katolik, itu memberikan semangat, memberikan apresiasi ketika mungkin ada saudara-saudari teman-teman OMK lain yang ditugaskan untuk seperti dalam tanggungan liturgi, ada yang membawakan mazmur, ada yang menjadi lektor, ada yang menjadi komentator. Mungkin mereka itu ada yang belum terbiasa, tetapi di saat kalau ada yang bertanya kepada saya bagaimana, itu saya memberikan semangat. Dan setelah orang itu telah melakukan tugasnya, entah itu penampilannya baik ataupun cukup baik, bagi saya itu saya harus tetap memberikan sebuah apresiasi, supaya jangan menjatuhkan pribadi orang itu, tetapi bagaimana membuat dia untuk tetap semangat. Itu dari saya, terima kasih. Berarti ini Tika memberikan contoh kecil bahwa ketika kita dengan sesama teman OMK, bagaimana kita bisa memberikan support yang positif, dukungan yang positif, dan bisa memberikan, OMK bisa memberikan hasil yang positif juga kepada gereja. Oke, kalau kita omong terkait dengan orang muda, pasti tidak terlepas dengan yang namanya jati diri. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya tanya terkait dengan tantangan-tantangan yang mungkin di pandangan kita sekali sebagai orang tua, si kepemudaan, mewakili ketua lingkungan, bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh orang muda Katolik, baik yang sudah dihadapi sekarang ataupun tantangan yang mungkin akan mereka hadapi nantinya. Tetapi untuk pertanyaan ini kita jeda dulu karena kita akan mendengarkan hiburan sedikit dari dua orang adik kita yang juga perwakilan dari orang muda Katolik Kuasi Paroki Santo Donatus Bawah Nawa yang akan menghibur kita dengan lagu dengan judul Tunjukkan Kuasamu.
atas kehendak-Mu. Di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabutnya noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan besar kuasa-Mu. Di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan dosa melebihi kuasa-Mu. Yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu.
Oke, tunjukkan kuasamu ya di lagunya. Jadi semoga OMK juga bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan juga dari orang-orang tua kita ya. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar orang muda Katolik. Saya mau bertanya tentang, kalau saya melihat bahwa sekarang ini kehidupan orang muda itu dituntut untuk bebas, maksudnya bebas dalam arti kita mengikuti perkembangan zaman, bebas tetapi tidak sebebas-bebasnya. Oke, jadi sekarang ini bagaimana saya melihat bahwa teman-teman saya juga sendiri, kita tuh punya aktivitas di luar, seperti kita suka nongkrong, jalan-jalan, punya kreativitas-kreativitas lain, dan menurut saya ini merupakan hal-hal yang sangat berkaitan dengan eksistensi kita sebagai khususnya di Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Oke, pertanyaan saya adalah begini Bapak Mama. Tantangan-tantangan terbesar yang mungkin menurut para narasumber saya pada hari ini, apa tantangan-tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh orang muda yang bisa tantangan itu berasal dari lingkungan, atau mungkin tantangan itu juga bisa berasal dari diri sendiri. Contohnya tadi seperti yang bahwa orang muda ini kan dia punya egoisme sendiri ketika dia mau melakukan sebagai orang muda Katolik di gereja, atau dia juga punya sisi lain atau perannya sebagai pribadi yang lain. Nah, bagaimana orang muda ini, tantangan yang mereka hadapi menurut pandangan kita sekalian, dan solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Oke, saya langsung ke sisi kanan ini, ada narasumber dari SIE Kepemudaan, Pak Soter, silakan. Bagaimana dari kepemudaan menanggapi tantangan yang dihadapi oleh orang muda Katolik, khususnya orang muda yang ada di kuasi paroki kita, dan juga bagaimana orang muda, kami sebagai orang muda bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Nona Mega. Menurut saya tantangan itu sangat besar. Ya. Sudah saya katakan tadi, tantangan itu mulai dari keluarga sampai pada dunia luas. Saya merespon apa yang disampaikan oleh ketua lingkungan tadi. Dari sini dikatakan bahwa ada ketakutan orang muda. Justru saya merespon apa yang disampaikan tadi, bahwa ketakutan itu mulai dari keluarga. Oh, di sana pergaulan seperti ini, seperti ini. Maka saya katakan tadi, sangat susah sekali berada di era sekarang. Karena itu sangat bebas. Hanya saja menurut saya harus selektif di situ. Saya sudah katakan tadi bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, generasi sekarang dia berada pada era modern, globalisasi yang berkembang pesat. Itu tantangan yang sangat besar. Tetapi bagaimana kita harus lebih selektif menghadap itu. Yang negatif kita tinggalkan, yang positif kita ambil. Hal yang berikutnya supaya kita tidak terjerumus ke situ, menurut saya paling pertama mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Lebih rajin ke gereja, ke KUB, ke lingkungan, komunitas-komunitas keagamaan, mendengarkan khotbah-khotbah, sehingga kita tidak larut dalam kebebasan itu. Kemudian juga mendengarkan orang-orang yang menurut kita menjadi panutan, sehingga kita bisa melihat situ. Bukan tidak mungkin sekarang, generasi sekarang itu ada degradasi nilai etika, ada pergeseran sedikit. Itu yang saya menyadari. Makanya sebagai seksi kepemudaan, saya waktu awal itu saya sudah sampaikan, ini butuh pendampingan serius bagi anak-anak dan adik-adik OMK. Bukan hanya orang-orang di sekitar Komsos, di sekitar sini, atau pengurus di Buanawa di sini saja, tetapi menurut saya mulai dari kefikepan atau para romo, para pastor yang menurut kita mampu memberikan nilai-nilai edukatif yang baik kepada anak-anak kita, itu yang perlu kita ini. Dan ini tantangan sangat besar, itu menjadi PR kita. Sehingga tadi ada ketakutan orang tua tidak mengizinkan anak itu sini. Menurut saya itu pemahaman keliru sebenarnya.
kita silakan merelakan mereka untuk bergabung situ. Yang penting kita terus memberikan motivasi dan pengawasan. Itu mungkin dari saya. Oke, menarik ya. Ini saya mencatat ada 3 poin penting bahwa bagaimana orang muda Katolik bisa menghadapi tantangan di zaman sekarang itu. Yang pertama bahwa kita harus selektif terhadap hal-hal yang akan kita terima. Kita bisa menyaring itu, yang positif yang mana, yang negatif yang mana, yang akan kita lakukan dan yang harus kita tinggalkan. Yang kedua adalah bagaimana orang muda ini harus bisa mendekatkan diri pada hal-hal keagamaan, misalkan yang ada di lingkungan, KUB, atau tingkat kefikepan dan lain-lain. Yang berikutnya, bagaimana orang muda bisa mendekatkan diri pada orang-orang tua yang dianggap mampu membimbing. Oke. Jadi ini merupakan hal-hal positif yang juga bagi kami menjadi catatan bagi orang muda. Ini menarik, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari saya bahwa kalau berbicara tentang bagaimana orang muda ini kan kita tidak hanya semerta-merta berbicara tentang perannya dalam lingkungan sehari-hari, tetapi bagaimana orang muda ini peran agama Katolik. Jadi orang muda Katolik begitu. Jadi kalau sekarang ini kan saya melihat bahwa kurangnya katekese yang membuat OMK itu tuh tidak banyak tahu tentang iman Katolik. Jadi tadi menyambung dari pembicaraan ketua lingkungan bahwa orang muda sekarang ini kan mengikuti kegiatan itu tuh hanya asal ikut saja, ikut rame, tetapi kita tidak tahu titik fokusnya bahwa kita mengikuti kegiatan itu tuh harus ada dasarnya, ada iman Katoliknya itu seperti apa. Nah ini bagaimana dari si kepemudaan menanggapi hal ini terkait dengan katekese atau hal-hal yang bisa dilakukan sebagai bimbingan kepada orang-orang muda agar ketika orang-orang muda mau melakukan sesuatu itu tuh tidak hanya asal ikut saja tetapi ada dasarnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau bagi saya itu pertama melakukan pendampingan dulu. Karena anak-anak OMK sekarang mereka lebih suka pada hal yang euforia. Ya. Hal-hal yang dunia maya yang mereka suka dengan mereka punya keinginan, lebih suka yang bebas. Ya. Memasuk pada arah yang ke situ, macam katekese itu mereka enggan sekali. Dan menurut saya tidak mempersalahkan mereka juga. Saya mungkin dalam programnya saya itu saya katakan di awal kepemimpinan saya ini butuh pendampingan serius. Kalau saya mungkin tidak mampu, tetapi mendatangkan tim-tim dari Kefikepan, dari bidang kepemudaan itu untuk bersama kita di sini memberikan nilai-nilai edukatif pada anak-anak kita, sehingga itu mereka ada nilai, ada bekal untuk padahal masuk menjadi OMK itu seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Bahwa memang terkait dengan pendampingan itu merupakan hal yang mutlak yang memang perlu dan harus dilakukan kepada para orang muda Katolik. Oke, berikutnya saya mau ke narasumber kita yang mewakili Ketua Lingkungan, Bapak Sipri. Bagaimana menurut Bapak tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang muda Katolik? Ini Bapak Sipri mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan mungkin tantangan OMK yang ada di lingkungan atau juga OMK yang ada di kuasi paroki kita. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya minta maaf dulu ya, saya bicara agak menjurus ini. Ya, silakan. Ya, karena kita bicara OMK ini. Ya. Yang pertama, tantangan untuk orang muda Katolik adalah yang kami meragukan adalah jangan sampai tidak mampu menjadi orang Katolik yang baik dan mandiri. Ya. Itu yang pertama. Ya. Karena banyak terjadi ketika berkeluarga. Ya, saya tidak usah bicara lebih lanjut. Nah, untuk menjawab itu semua, langkah-langkahnya sudah diambil tadi oleh Bapak Seksi Kepemudaan. Tetapi saya lebih menjurus kepada pribadi. Saya pengalaman juga OMK. Jika seorang muda Katolik itu dia melibatkan diri dalam OMK hanya sebatas ikut serta, itu tidak akan jadi. Itu tidak akan jadi. Ya. Dia harus mengerti wadah OMK ini. Dan wadah OMK ini bukan wadah sembarang. Ini wadah gereja. Ya. Dan wadah gereja ini perlu keyakinan. Dan semua orang Katolik harus punya keyakinan bahwa ketika saya mengikuti ini, bahwa kedepannya saya akan baik. Tetapi tidak berhenti di situ.
Orang muda Katolik itu harus berjuang. Tidak bisa kita orang muda Katolik hanya nama orang muda, lalu kita duduk diam, tidak berjuang sesuatu. Itu tidak bisa. Kapan merubah hidup kita ke depan? Karena tantangan yang paling besar ke depan itu adalah zaman ini, ketika ke depan ini kita semakin kesulitan. BNSU tidak ada sekarang. Nah, bagaimana orang muda ini melalui wadah OMK ini bisa menciptakan jati diri yang baik dan bisa menciptakan sesuatu lapangan kerja, sehingga mampu untuk membiayai hidupnya ke depan, sehingga menjadi orang muda Katolik yang baik ke depan ketika dia menjelang masa tua. Tetapi kalau misalnya hanya untuk ikut, sekedar ikut, tidak memahami betul itu, berarti sama saja. Saya beranjak dari jati diri saya sendiri. Saya dulu OMK dan saya ketuanya. Sehingga seperti ini karena memang dari OMK. Oleh sebab itu saya sarankan kepada adik-adik OMK, ketika bergabung itu jangan hanya asal bergabung. Mari pahami OMK itu dan benar-benar kita berkorban dan berjuang. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi jangan terlalu banyak dulu ya. Saya mungkin seperti ini dulu, saya kembalikan dulu. Oke. Ini sebelum dikembalikan lagi, nanti saya akan kembalikan lagi karena ada pertanyaan lanjutan. Ini menarik dari jawaban Bapak Sipri terkait bahwa ini kan orang muda itu bagaimana kita mencari jati diri sebenarnya. Oke, jati diri ini kalau tadi kita bilang bahwa orang-orang muda sekarang ini kesannya mereka mengikuti kegiatan OMK itu mengikuti euforianya saja, ikut ramenya saja. Oke, bagaimana dengan anak-anak muda lain yang justru mengikuti kegiatan OMK atau masuk ke dalam komunitas OMK itu karena dipaksa atau ditekan itu. Jadi pandangan Bapak Sipri sebagai wakil dari perwakilan ketua lingkungan, bagaimana untuk teman-teman OMK yang justru mereka masuk ke dalam OMK itu karena dipaksa atau disuruh, misalkan kayak ayo OMK KUB itu harus gini, harus sekian harus mengikuti ini, padahal sebenarnya mereka tidak mau gitu. Nah, pandangan Bapak Sipri sendiri sebagai ketua lingkungan, karena kan ini menyentuh langsung orang muda Katolik yang ada di lingkungan, bagaimana, karena ini kan kita bisa memisahkan antara orang muda Katolik yang memang punya niat untuk mengikuti OMK, yang kedua orang muda Katolik yang mengikuti OMK karena ikut ramai saja, ikut arus, dan yang ketiga ini adalah orang muda Katolik yang sebenarnya dia tidak mau tetapi ditekan atau dipaksa begitu untuk masuk ke dalam komunitas OMK. Ini tanggapan dari ketua lingkungan sendiri seperti apa nih Bapak? Iya, kalau sebuah organisasi kalau dia mau melibatkan diri karena dipaksa, saya jawab singkat, itu tidak jadi. Itu tidak akan mandiri. Ya. Oke. Nah, namun kita tidak bisa berhenti di situ. Hierarki gereja ini kan dari Proki, lingkungan, KUB. Ya. Kita mencoba memberikan masukan, pikiran, dan kalau kita mau ingin baik ke depan, saya pikir tidak perlu ragu. Melalui seksi kepemudaan, melalui ketua lingkungan dan OMK atau ketua KUB, mari kita sama-sama bagaimana melakukan gebrakan ini supaya orang muda Katolik ini semua terlibat. Dan kalaupun misalnya kata-kata tadi dipaksa, kalau memang itu suatu saat membutuhkan, kita lakukan. Karena ini demi kemandiriannya. Karena kita tidak mau orang Katolik, orang muda Katolik ini ke depan menjadi bumerang. Jadi ini menurut saya. Kalau salah, saya minta maaf. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak. Ini semakin malam diskusinya semakin menarik ya, bahwa memang orang-orang muda itu tuh pada dasarnya tuh kita tuh sebenarnya dituntut untuk memberikan gebrakan-gebrakan baru, khususnya untuk gereja. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan suara dari bapak-bapak, saya mau ke sisi kiri dulu. Ada Mama Siska. Mama, ini kita mau mendengarkan suara ibu. Bagaimana Mama sebagai seorang ibu melihat tantangan orang muda, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang muda Katolik pada saat ini, dan bagaimana menurut Mama solusi atau hal
sikap yang bisa diberikan oleh yang bisa dilakukan oleh orang muda menurut pandangan Mama sebagai orang tua? Kalau Mama Silakan. pasti bicaranya lunak ini. Terima kasih. Oke, silakan. Berbicara tentang tantangan, Ya. zaman sekarang tantangan luar biasa. Khusus untuk OMK, kita tahu mental anak-anak sekarang, pertama khusus di keluarga, banyak anak yang introvert, cenderung menutup diri. Orang tua tidak boleh nasihat terlalu banyak. Kalau nasihat terlalu banyak, itu cenderung kata mereka menggurui. Oke. Itu pertama. Yang kedua, teknologi terus maju. Ya. Dan era keterbukaan sangat terbuka. Dan itu sangat berbahaya buat anak muda, terutama yang OMK. Sekarang OMK katanya mulai dari umur 13. Kalau umur di atas 19 sudah masuk dalam remaja lanjut, saya sebagai orang tua mungkin kekhawatiran sudah mulai menurun. Tetapi anak usia remaja yang zaman akil balik, dia cenderung mencari tahu dengan pengetahuan yang sangat terbatas, terutama dalam berkaitan dengan seks bebas. Itu sangat mudah didapat dari media sosial, secara khusus dengan Android yang sekarang sedang lagi marak-maraknya. Itu tantangan yang tidak mudah. Kalau dulu seorang psikolog mengatakan tantangan terbesar zaman ini bukan narkoba, tetapi tantangan terbesar saat ini adalah gadget bagi anak muda. Karena banyak juga yang sudah melihat bahwa dampak besarnya adalah terutama di gangguan jiwa psikologis bagi anak muda. Itu tantangan yang tidak mudah. Yang berikut, tuntutan ekonomi semakin tinggi saat ini dengan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Sementara orientasi anak muda sekarang adalah kerja kantoran. Oke. Sehingga sangat sulit bagi anak muda yang mau menunggu, oh peluang mana yang saya kerja kantoran, tidak menciptakan pekerjaan. Apalagi bagi anak muda yang di rumah menjadi alergi kalau membantu orang tua. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Dia tidak membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya. Jadi pikirnya kalau saya tamat sarjana ini, saya harusnya cocok kerja ini. Ya. Itu yang dia lupa, bahwa saat ini tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang linear dengan pendidikan yang didapat. Tidak mencari peluang-peluang yang bisa diciptakan. Yang berikut tantangan terbesar tidak kalah menariknya adalah tawaran untuk migrasi, tawaran untuk keluar daerah menjadi sangat menarik. Bahwa di sana pekerjaan lebih bagus, bahwa ternyata di sana tidak jauh berbeda, bahkan lebih sulit. Dan anak muda kita pergi keluar daerah dengan tidak cukup bagus. Karena apa? Tingkat pendidikan yang tidak baik, berangkat dengan ilegal, dan di sana bekerja dengan lingkungan yang tidak nyaman, hasilnya tentu tidak maksimal. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi anak-anak muda. Selain itu, ada tantangan lain yang juga dihadapi oleh anak muda saat ini adalah dunia kerja yang saya sempat membaca ada satu buletin menyampaikan tulisan seorang anak muda yang kurang lebih umur 34 tahun. Dia bekerja satu kantoran dengan anak keyakinan lain. Ketika lingkungan keseringan bertemu, lalu jatuh cinta. Ya. Dan lelaki yang punya keyakinan lain tadi mengatakan, orang Katolik itu menyembah patung itu sebenarnya menyembah berhala. Orang Katolik itu sebenarnya salib itu sebuah beban dan macam-macam. Ketika tidak ditanamkan dengan iman yang kuat, anak muda akan mudah jatuh. Ada masih banyak tantangan lain yang juga tidak mudah dihadapi oleh anak muda Katolik saat ini. Solusi yang saya tawarkan yang sebagai ibu, yang pertama adalah ada kerendahan hati. Anak muda yang tidak sombong dengan pendidikan tinggi yang dia punya, tetapi dia mau berada di antara teman,
yang level pendidikan paling rendah sekalipun, tetapi dia mau merangkul, mau memberi diri, mau memberi contoh kepada adik-adik atau teman sebayanya bahwa dengan pendidikan yang dia punya, dia bisa berada di antara teman-teman dan bisa memberi sesuatu yang positif bagi teman-temannya. Yang kedua, doa. Doa itu bisa mengalahkan segalanya. Baik doa secara pribadi di rumah maupun doa di KUB, lingkungan, mengikuti berbagai perayaan Ekaristi, baik hari raya maupun hari Minggu. Karena itu adalah modal dan kekuatan yang tidak bisa terkalahkan. Sebagai orang tua, tentu prihatin ketika melihat anak muda yang misalnya dia tidak mengikuti perayaan dan menganggap bahwa itu hal yang pribadi kok. Kalau saya tidak gereja juga tidak apa-apa. Itu salah. Saya berharap bahwa wadah OMK bisa saling membagi bahwa perayaan Ekaristi itu penting karena puncak iman Kristiani kita adalah Ekaristi. Itu pertama. Yang kedua, anak muda bisa mendengarkan banyak hal yang baik, entah itu dari pastor ataupun dari pengurus lingkungan, pengurus KUB, untuk mendengarkan berbagai bukan nasihat tetapi bisa membagi pengalaman hidup yang baik untuk kehidupan anak muda itu sendiri. Karena apa? Dengan kekuatan doa, kekuatan iman kita tidak akan pernah bisa jatuh walaupun kita mau berada di lingkungan manapun. Dengan kehebatan kata orang, doa bisa mengubah segalanya. Dan itu fakta benar. Orang tua yang tekun berdoa buat anaknya, tetapi anaknya tidak juga tekun dalam doa, itu juga menjadi dilematis. Tetapi kalau orang tua yang tekun berdoa dan didukung dengan anak yang tekun berdoa, itu menjadi solusi yang terbaik. Bunda Maria selalu menyimpan rahasia ketika dia menderita melihat anaknya jatuh dan pada saat sengsara Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa Bunda Maria itu Bunda penolong abadi, Bunda pengantara rahmat. Dia tidak akan pernah membuat kita kecewa untuk datang bertemu dengan dia. Oleh karena itu, sebagai ibu dan sebagai orang tua, solusi terbaik dan yang paling baik adalah anak muda jangan pernah meninggalkan doa dan doa. Terima kasih Nona Mega, saya kembalikan. Oke, luar biasa ya Mama, terima kasih. Jadi saya mencatat beberapa hal dari Mama Siska sebagai perwakilan orang tua bahwa tantangan dari anak-anak muda saat ini tuh yang pertama adalah teknologi. Kayaknya teknologi ini tuh merupakan hal yang memang sangat susah sekali karena bagaimana kita bisa memfilter hal-hal yang harus masuk, yang harus kita lakukan dan juga hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana orang muda ini dapat memberikan dampak terkait dengan pekerjaan dan mata pencarian, karena ini juga bisa berdampak bagaimana mereka akhirnya bermigrasi atau pindah ke tempat lain yang punya mata pencarian yang lebih menarik di mata anak muda. Dan menurut Mama Siska sebagai orang tua bahwa kekuatan terbesar kita untuk orang muda dalam menghadapi tantangan itu adalah doa. Oke. Luar biasa ya Mama. Oke, yang terakhir ini saya mau dengar langsung dari suara orang muda bagaimana Tika mewakili orang muda Katolik khususnya di kuasi paroki kita ini, tantangan yang mungkin sekarang ini sedang dihadapi oleh orang muda Katolik di kuasi paroki kita. Silakan Tika. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang selama ini saya rasa dan yang saya lihat dari kenyataan real yang terjadi, itu tantangan yang pertama itu dari dalam diri, dari dalam pribadi orang muda, karena setiap kita pasti punya pribadi atau sifat atau karakter berbeda-beda. Yang paling dominan itu mungkin ada rasa malas dari beberapa saudara-saudari OMK. Di sini saya tidak menyebutkan bahwa dominannya itu rasa malas itu ada pada
saudara-saudara saya yang laki-laki. Namun saya melihat yang dari sisi wanita juga itu mungkin ada rasa malas. Ada rasa malas acu tak acu, ataupun di saat teman lain mengajak untuk bergabung ke OMK, dia merasa bahwa apa pentingnya. Ya. Jadi yang pertama itu rasa malas, acu tak acu, yang memang ada di dalam pribadi orang muda itu sendiri. Yang berikut itu tantangan dari luar. Dari luar ini saya katakan mungkin ada hasutan yang kurang baik, mungkin dari orang sekitar, yang mungkin menonjolkan bahwa membuat orang itu menyaring apa masukan dari orang itu, hasutan-hasutan mungkin yang kurang baik, sehingga membuatnya berpikir lebih lanjut bahwa untuk apa saya bergabung dalam wadah OMK. Dan yang terakhir itu tantangan perkembangan zaman di mana iptek semakin maju, semakin pesat dengan berbagai sumber yang kita bisa dapat dengan cepat dari media sosial. Itu mungkin merupakan tantangan. Dan di sini saya mengambil beberapa solusi untuk menghadapi tantangan itu. Yang pertama itu bagaimana sebagai orang muda Katolik yang 100% keyakinan kita iman Katolik itu berdoa. Seperti yang saya kutip dari semangat Santo Benediktus itu ora et labora, itu berdoa sambil bekerja. Dan yakinlah bahwa di saat kita melakukan sesuatu dengan berdoa, niscaya pasti Tuhan akan membantu dan Tuhan tidak akan lepas tangan untuk membantu kita. Yang berikut mungkin ada pengorbanan yang utuh, pengorbanan yang total dari dalam diri. Dan saya yakin kalau pengorbanan itu kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Hasil yang baik bagi diri sendiri ataupun hasil yang baik bagi wadah komunitas orang muda Katolik itu sendiri. Dan yang terakhir itu jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan yang paling penting tetap percaya diri. Ya. Di saat kita percaya diri, pasti orang melihat kita itu pasti akan memberikan suatu apresiasi atau memuji bahwa anak muda itu sendiri sudah berani untuk tampil, percaya diri, pasti apa yang ditampilkan itu atau apa yang dilihat oleh semua orang yang melihatnya pasti akan memujinya, pasti akan bangga. Oke. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Tika. Oke, sebelum terakhir saya akan memberikan referensi atau rangkuman terkait dengan diskusi kita hari ini. Nanti terakhir Bapak Mama, Tika, kita akan dapat ini satu, masing-masing orang akan dapat satu, ini tricare untuk cairan pencuci tangan. Lalu ini untuk pertanyaan terakhir Bapak Mama, sebenarnya bukan pertanyaan, ini bagaimana dari masing-masing kita, dari masing-masing narasumber, harapan kepada orang muda agar mereka bisa melakukan perannya bagi gereja. Kita secara singkat saja untuk menutup diskusi kita hari ini, saya mau mendengarkan suara bagaimana harapan dari Bapak Mama sekalian untuk orang muda yang ada di Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Silakan dari SIE Kepemudaan. Baik, terima kasih. Harapan yang pertama, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Nona Tika tadi, tidak boleh putus asa. Karena ketika waktu menerima salib saya katakan begini, orang mau sukses, dia mulai dari yang tidak sukses. Yeah. Orang baru bisa berhasil, dia mulai dari hal yang buruk, sehingga bisa hasil. Yesus saja baru bisa bangkit, dia dipukul dulu, dianiaya dulu. Prinsip itu yang paling pertama. Yang kedua, kita harus membuka diri. Sebagai orang muda Katolik, membuka diri, siap menerima kritikan, saran dari orang-orang yang menurut mereka tidak berkenan. Tetapi pada saat ini saya akan katakan bahwa OMK itu merupakan wadah dari gereja, dan itu tanggung jawab gereja secara keseluruhan di sini. Orang pelaku-pelaku gereja yang ada di sini bertanggung jawab
terhadap mereka. Itu saja harapan saya, OMK lebih semangat, tidak usah tidak berjalan nantinya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari sesi kepemudaan Pak Soter. Selanjutnya yang mewakili Ketua Lingkungan, masih Pak. Ya, bagaimana harapan untuk orang muda kita di Kuasi Paroki Ya, kita? kalau saya singkat, harapan adalah supaya agar orang muda ini ke depan yang menjadi orang muda yang handal, yang mampu menjadi garam dan terang di tengah dunia dalam menghadapi tantangan dunia zaman sekarang. Terima kasih dan saya kembali. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya, harus menjadi garam dan terang dunia. Oke, berikutnya Mama Siska, bagaimana harapan untuk orang muda kita? Mama silakan. Ini closing statement. Iya, betul. Harapan saya bahwa orang Katolik, anak muda Katolik 100% Katolik, ketika orang bilang 100% Indonesia, 100% Katolik. Artinya bahwa lahir Katolik, dipermandikan secara Katolik, komuni Katolik, nikah secara Katolik, dan anak-anak dididik secara Katolik. Yang berikut bahwa anak muda Katolik harus memberi diri sepenuhnya di level manapun, di tingkat manapun, harus memberikan diri total apapun bentuknya di tingkat manapun. Yang berikut bahwa pelayanan gereja sebenarnya berada di tangan OMK. OMK bergerak sebenarnya sedang menghidupi gereja. Pundak anak muda lah yang menghidupkan dan membangun gereja. Jadilah anak OMK yang patut dibanggakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mama Siska untuk closing statementnya. Yang terakhir dari Tika, silakan bagaimana harapannya untuk orang muda Katolik? Oke, baik, dari saya harapannya itu seperti saya kutip dari kata-kata Santa Angela Merici, bahwa harus tetap setia pada panggilan Tuhan. Apapun yang menjadi panggilan sebagai orang muda, harus tetap setia sampai mati, menjadi pribadi yang baik dalam wadah komunitas orang muda Katolik. Dan yang terakhir, sekali lagi saya mengutip kata-kata dari Bunda Teresa dari Kalkuta, mengatakan bahwa lakukanlah segala hal yang kecil itu dengan cinta yang besar. Niscaya semuanya akan indah pada waktunya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Baik, yang terakhir ini saya akan memberikan closing statement. Kebetulan moderator dikasih kesempatan. Saya mencatat beberapa hal terkait diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah orang muda itu adalah masa depan gereja. Orang muda harus mengikuti Tuhan tanpa syarat. Orang muda harus siap mati bersama Tuhan. Kalau kita berbicara terkait dengan apakah masa depan gereja terletak di tangan kaum muda, tentu karena masa depan gereja berada di tangan kaum muda. Dan pada saat ini orang muda itu masih menaruh perhatian serius pada hal-hal spiritual dan kegiatan gereja, meskipun dengan motivasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan dari orang muda Katolik adalah orang muda Katolik ini adalah pelaku utama dari berbagai aktivitas gereja yang membawa dampak positif bagi umat sekalian. Baik, kita sampai jumpa lagi di kegiatan Komsos selanjutnya, Komsos Sandawa Menyapa.